Sebelum saya memaparkan materi, izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Nuralisa, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah kelas E. Ya, sini saya ingin memaparkan materi, silakan menyimak. Ya baiklah, saya ingin memaparkan materi saya yang bertemakan perikatan dalam hukum Islam di Indonesia. Di Indonesia umumnya perikatan digunakan sebagai padanan dari kata Belanda verbintenis dan perjanjian sebagai padanan dari overeenkomst. Ada pula yang digunakan kata perjanjian sebagai padanan dari verbintenis, sedangkan overeenkomst digunakan sebagai kata persetujuan. Dalam hukum Islam kontemporer digunakan istilah iltijam yang menyebutkan perikatan verbintenis dan istilah akad yang menyebutkan perjanjian overeenkomst. Istilah terakhir yaitu akad sebenarnya adalah istilah yang cukup tua, digunakan sejak zaman klasik sehingga sudah sangat laku. Sedangkan istilah pertama yaitu iltijam merupakan istilah yang menyebutkan perikatan secara umum, dalam pengertian bahwa perikatan secara keseluruhan pada zaman modern ini disebut dengan istilah iltijam atau perikatan. Dasar hukum perikatan di Indonesia. Secara normatif, hukum perikatan Islam telah dilaksanakan. Contohnya dapat kita lihat dari transaksi jual beli di desa-desa menggunakan cara ijab kabul yang menandakan adanya saling ridho antara dua belah pihak. Hal ini merupakan pelaksanaan hukum mengenai asas hukum suka sama suka. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Hukum bukanlah suatu lembaga yang sama sekali otonom, namun berada pada kedudukan yang saling terkait dengan sektor-sektor kehidupan lain dalam masyarakat. Salah satu segi dari keadaan yang demikian itu adalah bahwa hukum harus senantiasa melakukan penyesuaian terhadap tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakatnya. Mengenai hukum perikatan Islam, kita harus menelaah kerangka hukum dasar dinul Islam yang terdiri dari akidah, syariah, dan akhlak. Pada bagian syariah terbagi dua bidang, yaitu ibadah dan muamalat. Salah satu sistem dalam bidang muamalat adalah hukum di lingkungan masyarakat Islam. Berlaku 3 kategori hukum, yaitu syariat, fikih, syiasah. Adapun kesimpulan transaksi jual beli online adalah transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet, di mana modal didahulukan terlebih dahulu melalui bank, lalu barang akan datang di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Transaksi jual beli online ini sah-sah saja dilakukan selama itu tidak melanggar hukum jual beli dan tidak adanya kebohongan atau penipuan dalam prosesnya. Kalaupun ada, maka uang pembeli harus dikembalikan. Sekian dari pemaparan materi saya. Jika ada salah kata, mohon dimaklumkan. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.